Ya, pemirsa, kembali di Ayu Pagi, ratusan warga rela antri demi mendapatkan uang sedekah Rp10.000 di Banyumas, Jawa Tengah. Antrian ini menimbulkan kerumunan dan dinilai melanggar protokol kesehatan. Ratusan warga dari penjuru kota Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pagi rela antri berdesakan untuk mendapatkan sedekah uang sebesar Rp10.000. Mereka antri sejak pagi demi mendapatkan nomor antrian awal di halaman sebuah masjid. Banyaknya warga membuat panitia kewalahan mendeteksi suhu tubuh serta mengatur jarak antrian, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Meski sebagian besar mengenakan masker, namun warga seakan tidak khawatir dengan bahaya penyebaran COVID-19. Mereka menunggu hingga mendapatkan sedekah uang yang diberikan seorang pengusaha. Setiap hari apa ya? Enggak, hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat dari Pak Nasir. Oh, berapa itu Pak per orang biasanya? 10.000. 10.000. Iya. Antri ya, harus ngantri ya? Ya, harus ngantri. Dalam acara yang berlangsung setiap hari Jumat ini, tim Satgas COVID-19 Kota Banyumas diharapkan membantu mengatur dan mengedukasi warga untuk mendapatkan uang sedekah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan sejumlah oknum anggota Satpol PP di kota Singkawang viral di media sosial. Oknum petugas menendang kursi dan berkata kasar kepada pengunjung warung kopi. Inilah video amatir detik-detik oknum anggota Satpol PP yang melakukan tindakan arogan terhadap pengunjung warung kopi yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, salah satu oknum anggota Satpol PP terlihat menendang sebuah kursi di dalam warung kopi tersebut. Bahkan salah seorang petugas Satpol PP berkata kasar kepada pengunjung. Para pengunjung di warung kopi tersebut terlihat panik. Akibat peristiwa tersebut, pihak Satpol PP Kota Singkawang menyampaikan permohonan maaf. Dan saya pun selalu ke Satpol PP juga berharap sesuatu yang kekilafan dan di luar dugaan kami semuanya dalam tugas itu mohon juga dimaafkan. Pemerintah Kota Singkawang melalui wali kota meminta maaf kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah Kota Singkawang terus melakukan razia protokol kesehatan terhadap tempat-tempat yang berpotensi adanya keramaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Singkawang. Dari Singkawang, Uun Yuniar melaporkan. Ya, pemirsa, Pemprov Jawa Timur menanggapi video pesta ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang viral di media sosial. Acara tersebut telah digelar sesuai protokol COVID-19 dan bersifat pribadi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono angkat bicara mengenai adanya video pesta ulang tahun gubernur di rumah dinasnya di Komplek Gedung Gerahadi Surabaya pada tanggal 19 Mei yang lalu. Menurutnya, pesta tersebut merupakan idenya untuk memberikan kejutan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur sendiri tidak mengetahui adanya acara tersebut. Ia mengklaim bahwa acara tersebut digelar sesuai dengan protokol COVID-19 dan seluruh tamu yang hadir juga sudah dilakukan swab tes antigen. Ini jangan ditambahi, jangan dikurangi, ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Satu, tanggal 19 memang betul ada acara. Yang kedua, acara itu dadakan, surprise dari staf, para kepala UPD. Tidak semuanya, karena beberapa kepala UPD lagi ada kunjungan kerja. Jadi total sebanyak 30. Itu tidak ada yang direncanakan. Dan itu adalah surprise dari staf kepada Ibu Gubernur. Sebelumnya acara itu disebut-sebut menggunakan APBD Pemprov Jawa Timur. Namun hal itu dibantah oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Heru Cahyono. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menetapkan 4 orang sebagai tersangka jual beli vaksin COVID-19 ilegal, 2 diantaranya dokter aparatur sipil negara. Keuntungan para tersangka selama 1 bulan praktek mencapai Rp238 juta.
Aksi praktek ilegal penjualan vaksin COVID-19 oleh 4 tersangka ini terbongkar setelah 1 bulan beroperasi. Para pelaku, 2 orang dokter berstatus ASN, IW, yang bertugas di Rutan Tanjung Gusda dan KS di Dinas Kesehatan Sumatera Utara, SH, ASN Kantor Wilayah Kemenkumham, dan 1 wanita, pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka. Selama praktek 1 bulan, keempat tersangka telah vaksinasi 1.085 orang dalam 15 kali pelaksanaan. Vaksinasi tersebut tidak sesuai peruntukannya. Nilai suap yang mereka dapat sebanyak Rp271 juta. Sejak bulan April sampai dengan saat ini, saat ditemukan, dengan uang yang diterima atau dari hasil pembayaran yang diberikan oleh masyarakat sebesar Rp271.250.000, di mana Rp238.700.000 itu diberikan kepada saudara IW dan sisanya Rp32.550.000 itu diterima atau diberikan kepada SW. Praktek ilegal ini terjadi ketika para tersangka membebankan biaya sebesar Rp250.000 kepada penerima vaksin COVID-19 yang belum berhak. Vaksin yang diperjualbelikan secara ilegal adalah vaksin Sinovac, yang merupakan jatah vaksinasi tenaga lapas dan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengancam akan memberikan sanksi pemecatan kepada ASN jika terbukti menjual vaksin, dan vaksinasi merupakan program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tidak boleh disalahgunakan. Pecat, pasti pecat. Sesuai peraturan yang berlaku, melakukan hal yang seperti itu vaksin ini untuk diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tidak terjangkit COVID, tetapi malah vaksin diperlakukan. Petugas gabungan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjemput paksa pemudik yang baru tiba dari kampung halamannya untuk melakukan swab tes antigen. Langkah tersebut diambil untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Petugas gabungan gugus tugas COVID-19 dari Polsek Babelan, anggota TNI dan petugas kelurahan menjemput salah satu warga perumahan Taman Kebalen, Kecamatan Babelan Kota, Kabupaten Bekasi yang baru tiba dari kampung halamannya. Penjemputan terpaksa dilakukan karena warga tidak hadir saat petugas membuka posko tes swab antigen untuk pemudik yang baru tiba dari luar daerah. Warga berdalih telah datang ke pos swab antigen karena kelelahan usai menempuh perjalanan dari kampung halaman di daerah Tegal, Jawa Tengah. Ada juga tadi masyarakat di Kebalen ini mereka baru saja pulang. Jadi dia tidak tahu ada kegiatan swab gratis yang diadakan di kampung KTJ tersebut. Akhirnya kita bersama Muspika menjemput yang bersangkutan untuk kita lakukan swab. Ya, alhamdulillah tadi setelah kita tunggu hasilnya kurang lebih 15 menit, ternyata hasilnya negatif. Gugus tugas COVID-19 sudah melakukan swab antigen pada 117 warga di Kecamatan Babelan yang baru tiba dari kampung halaman. Hasil tes swab antigen semuanya dinyatakan negatif. Tes swab antigen gratis yang dilakukan kepada pemudik diharapkan mampu mendeteksi dini dan mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 90.000 lebih pemudik dites swab antigen saat penyekatan arus balik Lebaran di wilayah Jabodetabek. Dari puluhan ribu yang dites, 400 orang dinyatakan reaktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri melakukan tes swab antigen pada 90.341 pemudik saat menuju wilayah Jabodetabek pada penyekatan arus balik Lebaran. Berdasarkan data penyekatan tanggal 15 hingga 20 Mei 2021, dari tes antigen pada 90.000 lebih pemudik, 400 orang dinyatakan reaktif. Korlantas Polri, Irjen Polisi Istiono saat meninjau checkpoint Polres Indramayu menyatakan arus balik mudik Lebaran 2021 masih landai.
Korlantas Polri telah menurunkan 166.000 personil di 109 lokasi pemeriksaan di sepanjang wilayah Sumatera, Jawa, hingga Bali untuk melakukan penyekatan mudik dan arus balik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan saya sampaikan juga sampai hari ini volume arus yang menuju Jakarta masih mengalami kondisi landai, ada penurunan sekitar 4%. Jadi secara mengalir arus baik roda 2 maupun roda 4 yang dari arteri nasional maupun jalan tol kondisinya masih relatif landai secara bertahap dan mengalir ke Jakarta. Polri telah melakukan operasi ketupat 2021 untuk menyekat pemudik selama masa larangan mudik berlangsung, yaitu 6 hingga 17 Mei 2021. Namun operasi ketupat akan terus digelar hingga 24 Mei mendatang, menyisir pergerakan arus balik masyarakat yang telah nekat mudik dan kembali ke Jabodetabek. Ya, pemirsa, Polsek Kebonjeruk melibatkan ondel-ondel untuk mengajak warga yang baru pulang mudik menjalani swab antigen. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas melibatkan Doraemon untuk mengajak warga yang kembali setelah mudik Lebaran menjalani swab antigen. Kepada seluruh warga Kecamatan Kebonjeruk, selesai melaksanakan mencegah penularan COVID-19. Satu ondel-ondel diarak berkeliling pemukiman untuk mengajak warga, khususnya yang baru pulang mudik Lebaran, menjalani tes swab antigen gratis di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Upaya ini ternyata cukup efektif, membuat pemudik yang baru pulang dari kampung halaman keluar rumah melihat ondel-ondel dan mengikuti tes swab antigen gratis. Di wilayah Kebonjeruk, sebanyak 55 pemudik sudah menjalani tes swab antigen. Hasilnya, 2 pemudik positif COVID-19 dan telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk untuk menjalani tes PCR. Ini sampai hari ini sudah 55 orang yang kita swab, 2 positif, masih berlangsung kegiatan. Sementara itu di Tangerang, Banten, menggunakan kostum Doraemon dan si Bolang, tim Satgas COVID-19 menyambangi rumah warga yang baru saja kembali dari kampung halamannya. Petugas meminta warga Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten yang tidak datang ke posko utama ini untuk menjalani swab antigen di rumahnya. Selain menyambangi rumah sejumlah pemudik, tim Satgas COVID-19 juga menjemput satu persatu pemudik untuk menjalani swab antigen gratis yang dibuka di balai warga. Sedikitnya ada 62 warga yang baru saja melakukan perjalanan mudik yang menjalani swab antigen. 2 diantaranya dinyatakan positif dan harus menjalani tes PCR. Dari Jakarta dan Banten, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyekatan mudik juga masih digelar oleh Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di pos penyekatan juga digelar donor darah untuk membantu pasien operasi jantung. Aksi simpatik berupa donor darah ini dilakukan oleh jajaran Polres Musi Banyuasin. Aksi dilakukan masih dalam suasana mudik Lebaran dan di tengah operasi penyekatan mudik di wilayah Musi Banyuasin guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Anggota Satlantas yang bertugas di pos penyekatan mengikuti aksi donor darah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Kegiatan donor darah bertujuan membantu pasien yang akan melakukan operasi jantung terbuka. Jadi ini adalah operasi ke-15 pasien operasi jantung yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Sekayu. Oleh karena itu kita juga demi kemanusiaan kita juga turut berpartisipasi untuk mendonorkan darah anggota tersebut, yang mana darah O yang sangat dibutuhkan ini pada saat operasi akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu menjadi inisiator operasi jantung terbuka pertama di Rumah Sakit Kabupaten yang diakui Perhimpunan Bedah Toraks Kardiovaskular Indonesia.
Kondisi stok darah semakin menipis sehingga aksi donor darah bekerja sama dengan petugas kepolisian sangat berguna untuk menambah stok. Dari Musi Banyuasin, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Aksi sekelompok pesepeda yang menguasai Jalan Utama Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat viral di media sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.